sudah semakin terkuras mana mereka ya. Iya, karena ini kan game yang Masih cukup semangat panjang kan. dong, ntar lagi buka kok. Late game juga dari tadi dengan adanya Baku 3 hantam. game yang dilalui, tapi ya sejauh ini kita akan melihat bagaimana Keyboy kembali dengan Survive Arnold versus Neo. Put nih, Oke. kuat lagi. Keyboy Arnold juga, jadi menandakan memang dari Onyx mereka bisa memberikan damage yang cukup besar nanti ketika ada setup untuk turtle yang pertama. Yap. Terutama dari kedua EXP lane yang bermain, ada Yuzong dan juga Pakito, yang dimana kita tahu dua-duanya ini adalah tipikal fighter yang memang tidak terlalu tebal, tapi bisa memberikan damage yang cukup besar. Yep. Nino bersama dengan Rasi, mereka harus menghadapi 2 orang pula antara cewek dan juga Keyboy. Damage yang bisa dihasilkan oleh Nino juga masih cukup untuk bisa melindungi dirinya. Landingnya juga. Yap, apalagi dibantuin dengan adanya Matilda ya. Itu semakin Ixia kuat lagi di laning, tapi untuk segi emblemnya nih Om. Yap, dari Ini Ixia yang emblemnya, menggunakan guys. bukan Silahkan attack speed, lihat. tapi dengan full penetration. Assassin yang dipakai emblemnya bersama dengan bantuan Thrill juga dan Tenacity membuat dia akan sustain cukup lama. Sedangkan untuk cewek tetap dengan build marksman carry pada Kebanyakan hooknya. electro Dan dia flash ya. membawakan Master Assassin plus Swift. Ada Master Assassin untuk bisa menang duel di laning. Masalahnya ini nggak diduelin kan dari tadi ya, ada bala bantuan juga dengan munculnya Rasi karena top lane, tapi ya Rasinya udah mulai berkeliling, berpatroli saja, dan Kafiri ini nggak bakal dikasih space sama sekali untuk mendekat. Yep. Ditutup tadi pintu masuk yang harusnya bisa dilewati oleh Kairi, namun di bagian tengah wave minion dengan sangat cepat dihilangkan. Mereka bergerak, mereka bermigrasi ke area total yang pertama, tapi Pain yang mendapatkan begitu banyak serangan dan juga gangguan di bawah. Ada 2 player total yang sudah mulai bergerak pula, tapi 4 player dimiliki oleh Alter Ego. Akankah mereka masuk ke area dari objektifnya? Ini coba nahan Pai-nya biar gak level 4 ya, tapi ternyata memang masih sempat juga dapetin nantinya dari Black Dagger Form. Jadi sejauh ini Kairi pegang duluan nih karena Turtle. Yep, dan pertempuran yang akan pecah karena pergerakan dari Keyboy sudah mulai memancing Sobat bagaimana Aing jalannya dapat. pertempuran. Black Shoes-nya udah langsung dikeluarkan, Black Dragon Form yang langsung landing di atas sebut, Nedorema langsung dikeluarkan, tapi Dapat totalnya menjadi milik dari Kairi. Gila Onyx. si Kairi. Totalnya berhasil lagi diamankan, pertempuran kembali terpecah di mana untuk sekarang Yuzong yang menjadi korbannya Pai tumbang, tapi Purple Buff akankah berhasil dilumat habis karena pergerakan dimiliki oleh Keyboy masih ingin lebih, bahkan Keyboy-nya pun masih selamat. Yap, dan Keyboy masih bisa mendapatkan 1 poin kill terhadap Cry di sana, dan tasnya ini nggak dikasih masuk. Tasnya ditampol kayak begitu, Barans ditampol kayak begitu, berasa juga damage yang dimiliki oleh Pakito, tapi Boots pergi menjauh, membuat Rasi untuk bisa balik arah, ditarik lagi, Rasi akan nggak bisa bertahan karena damage-nya hampir saja. Ada shield tadi ya juga yang nyelamatin Rasi setelah dia guiding win ke arah belakang. Dan bahkan Tas tidak mendapatkan purple buff tadi. Masih sempat diambil oleh Kairi juga. Jadi ini double advantage bagi Onyx sekarang. Dan permainan dari Keyboy ini yang sangat-sangat agresif. Buset, detonasi welcome-nya langsung ditelan begitu saja. Mau ke arah mana? Karena di bagian belakang Kride-nya masih berhasil untuk bisa mengatakan damage, dan juga ada full barrel langsung dikeluarkan. Keyboy menghilang, tapi dari Kairi-nya masih berhasil pergi pula. Yap, kalau misalkan memang dari Alter Ego ingin coba untuk Gila, memenangkan diinvasi dari segi jungle fight, ini semua. udah harus ngajak Nino. Kuat banget, tapi Onyx. ini sebentar waktu butuh item. Makanya. Ya, kita tahu ini adalah Ixia yang butuh setidaknya 2 item sebelum dia bisa aktif nanti dengan full baratnya juga. Yap. Sementara invasi dari Onyx ini sudah mulai masuk dari turtle, tadi mereka langsung merambah ke purple. Tadi juga kita melihat adanya gangguan di orange. Akan membuat Tas lebih lama untuk bisa mengejar level Kairi. Dan juga pertemuan antara di kedua belah god laner ini Nino under level loh di bot cewek. Ya. Dan Boots-nya ya, Boots ini lumayan unggul juga, paling ini Pakito. Dia bisa dorong tiba-tiba lane-nya, dia bisa split push, dan bahkan dia bisa melakukan burst damage-nya dia dengan double jab. Yap. Nah ini tadi juga Sans yang punya power dari Netherrealm di saat adanya Boots yang ditarget juga, Pai yang udah landing, itu semua buyar netral lagi dengan Netherrealm. Ya, dan sangat mengganggu sekarang. Netherrealm yang dibawa oleh Suns ini lebih menjamin lagi nanti untuk kemenangan Onyx kalau memang mereka ingin mendapatkan objektif seperti Turtle ya, ataupun untuk core-nya juga. Dan akhirnya ada corrosion untuk Nino. Plus NOD tadi yang dimiliki oleh Suns. Jadi juga. Karena kembali berhasil diamankan pula di atas. Dipanggil pergerakan dari Nino. Terlalu berbahaya. Ada satu spinning light wheel tadi yang udah diaktifkan pula oleh cewek. Lihat bagaimana gangguan dari Onyx sekarang, dari Kairi-nya yang selalu bisa naik ya untuk mengambil creeps kecil yang memang berada di area jungle, tapi 5 menit awal itu adalah creeps yang mahal, terutama untuk Tas. Yap. Dan juga kita melihat bagaimana kali ini 4 versus 3 Gila akan si terjadi jarak Keyboy top lane. godin Dan terus. full barat sudah dikeluarkan menghilangkan satu wave minion, setidaknya ngedelay apapun yang akan dilakukan oleh pemain dari Onyx. Mau coba untuk tabrak ya, dapetin satu outer turret di top lane, tapi tidak semudah itu. Tapi kita akan melihat untuk player head to headnya nih antara kedua belah mid laner. Ya, dari Cloud memang hero pool-nya terlihat cukup banyak ya buat di season yang sekarang. Memulai
lumayan tadi bahkan dengan champion yang sudah dipergunakan oleh dia, tapi Sun sedikit lebih unggul untuk ADA, GPM dan bahkan dari tim fight-nya. Sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Karena mereka sempat pakai Phoveus juga kan kemarin. Dibalasin kayak begini nih. Oke, Painya mendadak langsung hadir di area tersebut. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan Nggak ke arah bisa sih, pergerakan yang jangan dimiliki oleh maksa. Onyx, namun malah mengorbankan satu outer turret yang ada di bawah. Yap, dan ini nggak ada yang bisa coba untuk langsung ngebentiin dari Terus pergerakannya ngapus Boots ya. terus kok. Bootsnya split terus, dia punya damage dan bisa ngancurin bangunan dengan cepat. Ya, dan itu dia memang tugas dari Onyx yang mereka bisa fokus. Ini bosnya bisa dorong satu lane, yang lainnya bisa pukul 4 atau bahkan main 3. Itu bisa nabrak karena mereka punya power yang lain selain daripada main 3-nya ini kuat karena ada Netherrealm. Ya, karena susah juga. Siapa yang mau dikirim buat lane jauh nantinya? Iya. Apalagi dari Pakita yang ya build-nya udah item attack. Kita lihat ya ada Hunter Strike buat menyusul. Ternyata defense item untuk next itemnya dia dominant size. Yap. Karena cukup kayaknya dengan adanya penetration dari Hunter Strike ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana Suns juga ini mulai ngasih poking-poking di depan. Beserta Nino, ini adalah lane yang akan coba ditarget kembali oleh Onyx. Udah jadi dominan S-nya, Tapi lihat Bud. lane-nya dia cukup ramai sekarang. Sementara sekarang cycling eagle langsung dikeluarkan, nabrak ke depan yang berbeda dan juga pertempuran akan kembali terpecah. Final Slash langsung dikeluarkan begitu saja. Full barrage-nya sudah bisa mengcover damage yang bisa menghasilkan damage yang begitu besar ke arah beberapa player. Sabar, no, sabar, no. Ke belakang Ninonya langsung menghilang dengan sangat cepat pula, tapi Boots-nya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Tapi Tas menjadi korban selanjutnya, bahkan sekarang menyisakan satu player. Saya akan Gila, ditabrak terus ya. karena Pai di tempat yang lain masih berusaha untuk bisa menghantarkan wave minion bergerak masuk di area mid. Yap, dan itu adalah jawaban di saat tadi kita pertanyakan saat draft. Oke lah, ada Ixia, tapi yang bisa lompat ke dia adalah Pakito dan itu terjadi. Iya. Boots-nya targeting. Dan jangan lupakan adalah kuantitas yang dimenangkan oleh Onyx tadi. Yap. 5 melawan 4 kondisi di mana Pai juga harus merapikan lane bagian bawah. Yang dimana Pakito lebih dahulu sehingga dia bisa nge-backup teman-teman yang lain. Oke, untuk sejauh ini Onyx jauh unggul dengan 4.000 gold yang mereka miliki juga perfect turtle akan segera mereka dapatkan tanpa adanya gangguan sama sekali karena semua sudah di zoning oleh Suns dan juga Keyboy. Iya, dan agresif dari Kairi ya tadi. Yang dia seakan-akan dia bermain, dia ambil turtle-nya, kalau memang nggak bisa menyeberang dia akan ngambil untuk area buff dia sendiri. Yep. Akan menyerahkan agresivitas untuk rekan-rekan yang lain seperti G-Boy. Galak banget boy. Nah ini jawaban kenapa Arlo tadi suffer speak itu di game yang ketiga ya. Iya, dan juga Arnold cukup menyala ya di game yang ketiga sekarang. Waduh, great untungnya Pride. Untungnya masih ada Black Shoes. Kalau nggak Black Shoes dia ke Kibana pressure rush hilang. Tapi Final Slash, Set Final Slash-nya connect kembali, ada Gila, dua si korban. Keyboy. Pride menghilang. wow. Tanpa adanya Black Shoes adalah informasi yang cukup mahal di saat adanya Paksa lagi sepatu mid-nya, Final mah. Slash dibuka. Gak ada escape tools lagi dari Pride-nya. Yap. Sekarang waktunya untuk Pai akan landing ke area mana. Terlalu berbahaya apabila dia memaksakan untuk bisa landing ke arah beberapa player yang bikin oleh Onyx. Tapi sepertinya dari kedua belah XP line yang saling baku hantam ini ya. Sama-sama melakukan taunting di Keyboy-nya. Coba untuk memancing pemain-pemain dari Alter Ego untuk keluar dan lihat Suns. Wah, Itu clear di situ loh. clear-nya jauh banget dibandingkan dengan yang lain. Tapi memang sekarang Alter Ego, bahkan turret di belakang turret pun berlindung. Ini gak aman sama sekali berkat kehadiran Keyboy, Final Slash yang bisa menggeser siapapun yang ada di turret. Final Slash-nya connect lagi. Kagetan emang. Tuh, damage dari ceweknya juga udah mulai sakit, tapi lihat bagaimana Tas. Iya, dan tasnya dikeroyok sudah di area tengah. Detonas welcome langsung dikeluarkan, tapi ingat masih ada Netherrealm dan itu dia langsung dikeluarkan begitu saja full barrage-nya. Bisa mengcover, Gila, tapi turret udah dimasukin terlalu lagi. banyak coveran balik yang bisa dihasilkan Faramis pula oleh sih. Onyx. Tapi kita perlu ingat ya bagaimana dengan adanya Ixia bisa melakukan defensive high ground. Oke. Ini Lord aja bisa di-clear dengan cepat Om. Oke. Tapi ada Netherrealm. Ini Nah, kendalanya. itu Dan tinggal kita nunggu melihat Lord kalau aja memang nih. Netherrealm sedang dalam posisi ada dan Si full Pino barrage nih. dibuka. Ini hanya akan menghancurkan Netherrealm-nya, Iya. bukan dari jiwa aslinya. Yap, itu jadi jiwa aslinya ya. Betul. Tapi Jiwa aslinya masih tertawa-tawa kan. tapi berarti minimal udah harus ada yang trigger buat Netherrealm itu dibuka. Yes, kalau Netherrealm sudah ada, itu lebih enak jelas buat full barrage. Yap, berarti minimal Pai lah ya yang bisa langsung jump ke arah backline-nya dengan Black Dagger Farm. Tapi Lord yang pertama sekarang sudah kembali coba untuk ditarik Tas, ulur oleh kedua kontes belah tas. jungler, sedangkan kedua belah mid laner dan juga roamer ini masih sibuk nih ya di arah mid untuk saling nge-clear terlebih dahulu. Tapi jangan lupakan, Boots dengan Pakitonya ini free banget loh Yep. jalan-jalan kemana-mana. Tentu lihat Keyboy-nya. Keyboy perlahan tapi pasti udah mulai mendekat. Dia siap untuk bisa mengeluarkan Final Slash dan untung saja masih bisa digocek. Tadi ada beberapa pergerakan udah langsung dilakukan, tapi kali Kairinya damage-nya udah komit sih. mulai memberikan satu pinjaman yang Boots cukup of baik, tapi ranking pada nih. berbeda. Lordnya udah berhasil lagi diamankan. Satsnya masih
berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Yap, karena balik arah ya ternyata Memang melihat harus adanya defense. Boots yang hadir di lini belakang. Mereka putar balik dan membiarkan Lordnya jatuh ke tangan Onyx. Ya, dan terlihat tadi memang Onyx mereka sangat-sangat siap dengan apa yang sudah mereka lakukan. Boots yang di atas dorong dan ada 2 wave minion yang lebih memudahkan lagi Onyx karena jelas itu adalah distraksi yang sangat besar bagi Alter Ego. Siapa yang akan pulang untuk melakukan clear wave? Nah itu dari tadi. Gak ada jawaban untuk bisa memanjangkan lane ya. Bahkan gak ada satupun turret yang bisa disentuh oleh Alter Ego. Sejauh ini memang belum, bahkan mid turretnya masih berupaya untuk dipertahankan oleh Alter Ego. Tapi Karena dipaksa kalau gitu. misalkan emang hancur nih outer turret dia bakal lebih leluasa lagi. Nah, Nah, ini Onyx nih. melakukan invasi. Yang seremnya Kiboy datang ke sana. Entah itu dia itu mau final slash atau mau recall sebenarnya. Iya. Tetap mau numpang recall doang. Kalau digangguin tadi final slash, kalau nggak digangguin ya sebel aja. Itu tasnya juga udah kehilangan stacknya loh. Oke, tapi Tas coba lihat dari baratnya. Cukup mengecil sejauh ini. Hancur, Pertempuran akankah terpecah di area atas karena sekarang Lordnya udah berhasil dihilangkan. Yap. Dapat satu. Karena balik lagi high ground mereka cukup kuat ya, ada Lilia dan juga Ixia. Mereka memang masih bisa clear sekarang. Full barat juga masih disimpan oleh Ino. Jadi Tapi yang atas masih sih, bisa menahan motor untuk ini. wave yang pertama ini. Oke, final slash. Buset, dah barusan final slash-nya Dipaksa connect kan kembali itu. tapi tasnya masuk lagi mereka. Terlalu berbahaya dan gap dari goalnya. Ini yang dilakukan oleh Alter Ego di game yang pertama. Dibalaskan oleh Onyx. Yap. Dan kali ini nggak bisa banyak berkutik ya, dari Pai-nya juga sulit untuk bisa menciptakan momentum Iya. atau melakukan zoning out-nya juga. Tapi kita akan melihat bagaimana kali ini Alter Ego melakukan defensif karena nggak dikasih keluar sama sekali, lihat dikandangin. Ya, setiap kali mereka mau keluar sudah menunggu di depan. Ada Arlot yang bersiap dengan final slash-nya. Dan bahkan untuk merapikan lane sekalipun ya itu di bagian topnya sedang dihentikan terlebih dahulu oleh kita atau Dutch-nya. Dia akan menanti, jadi nanti dia bisa langsung clear 2 wave sekaligus. Dan ini dia untuk in-game Ini itemnya. guys, itemnya guys. Hanya dengan satu hunter strike-nya tahu untuk Boots. Strike. Misalkan full item-item defense kali ini bagi Pakito. Dan juga sama sebenarnya bagi Yuzong atau untuk Pai. Yang membedakan jelas ini belum selesainya item Oracle bagi Pai. Jadi secara item dia cukup under, jauh. Jauh ya, dengan beda 3000 ya kan, karena Boots juga dari tadi Jauh banget dia juga banyak doang banget ya. dapat research kan. Turretnya dapat, wave minionnya juga dimakan. Ya jadi dengan adanya gap yang cukup berbeda ini, nantinya Boots akan lebih leluasa lagi melakukan split push plus targeting ke arah Ixia-nya Nino. Iya, dan dari 2 magic damager sebenarnya milik dari Alter Ego sendiri tadi. Cewek Masih sakit enggak banget ya. dengan item-item attack juga, jadi dia agak sedikit Recall berbahaya. kan kalau baru memang harus langsung selesai. menabrak ke bagian depan. Ini jadi THS. adem banget ya pertempurannya ya. Chill. Chill dulu, emang benar-benar dikandangin. Mereka menunggu aja objektif selanjutnya, mereka menunggu aja Lord selanjutnya. Butch masih fokus dengan minion. Diajak nyari tajil kali itu. Ngabuburit ya, Iya. diajakin ngabuburit. Tapi ya untuk sejauh ini memang gak dikasih space, tapi Sans bakal ditabrak. Oke, Sansel langsung ditabrak, tapi ternyata tidak ada tadi yang mengikuti pergerakan dari Rasi untuknya. Dan sekarang waktunya Sans akan ketonting balik. Berhasil dia nge-trigger. Yep. Dan ternyata di saat yang bersamaan juga ada satu Lord yang berhasil untuk diamankan oleh Kairi. Ini akan menjadi satu tambahan daya dobrak lagi untuk bisa menembus lini pertahanan dari Alter Ego. Oke, Lordnya jatuh juga, bahkan di bagian atas. Tadi kita melihat cuma 2 yang berada di area Lord bagi Onyx. Oke. Nah, jadi mereka sudah cukup percaya diri sekarang dengan level dan juga item yang mereka pukulkan. Ini dari Alter Ego mereka bakal coba untuk melakukan dari defensif yang sangat-sangat kuat ya, terutama Yep. dengan memanfaatkan Ixia dan Lilia. Tapi Lordnya sekarang udah berjalan di arah tengah, Lord yang sudah ter-enhance juga. Sedangkan dengan lane jauhnya ini udah mulai dipanjangin lagi sama cewek. Ya, dan bahkan tengahnya lihat masih ditahan dulu oleh Kairi sembari menantikan Lordnya Bisa agar mereka banget. bisa masuk secara berbarengan. Samburannya gitu amat ya. Iya. Apalagi pada kumpul kan semua. Oke, Lordnya udah mulai merangsek masuk, satu base Kumpul turret sih. akan langsung ditabrak. Dan itu dia hancur mas sudah. Satu dapat Satu lagi. bestar di area mid grind-nya Dapat mencoba untuk lagi. bisa mengantarkan damage di bawah. Ompong. Hancur sudah satu tarotnya pula. Tapi Rasi cycling Eagle pindah lagi ke area belakang. Tidak terlalu berani untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx. Gimana mereka sekarang? Nikmat banget untuk bisa menyerang secara langsung. Tapi mundur kembali mereka. Satu Lord di bawah untuk bisa menghancurkan 2 base turret milik dari Alter Ego. Tapi Keren dari sepertinya Divine Clap. mereka dari Onyx gak akan mengendorkan serangan nih. Di atas Kiboy-nya, Kiboy udah langsung connect lagi final slash-nya karena beberapa player dan grind-nya menjadi korban pertama bahkan sekarang. Ini adalah Lemelo Seko Kantas yang menjadi korban pula karena ini menjadi kemenangan milik Ori. Gimana? Terbuka dengan begitu nikmatnya. Pai-nya udah langsung landing di area tersebut tapi Nino-nya berhasil dihancurkan dan harusnya ini akan menjadi kemenangan milik Mantap. Onyx dan triple kill pula
pula udah didapatkan waktunya. Looking for Mania akan berhasil didapatkan, tapi ternyata untuk kali ini bayinya menghilang. Wave Minion hanya akan ditunggu untuk masuk dan siap melumat habis kemenangan untuk Raja Langit. Iya, Sony Oke, kuat usaha banget. Kesultanan El Familia gagal ternyata untuk bisa menurunkan sang Raja Langit dari tahtanya. Masih terbang terlalu Kuat tinggi, banget Onyx. sulit untuk digapai. Dan ini masih menjadi kemenangan penuh untuk Onyx dengan 100% match rate-nya. Wow, mempertahankan jauh lebih sulit. Dan Onyx, mereka masih tetap mempertahankan tahta mereka. Ya, dan pada akhirnya